Gini guys. Ya, kalau udah kita tulis gini, warnanya mau diganti nggak ya? Karena di sana warnanya nggak ada yang hitam celeng. Oke. Warna hitam celeng, terlalu celeng-celeng apa ya, memang benar-benar padat, ngeblok hitam, itu sometimes ya kurang estetik ya. Jadi kita perlu ganti warna. Misalkan apa nih? Nah ini ya, kalau digeser-geser ini kan ada font, font size, sama color. Nah ini apa nih colornya nih? Nah ini. Kalau diklik di situ ada gambar pipet nih guys. Oke. Di mana gambar pipet ini kalau kita mau sesuaikan dengan color yang ada, misalkan saya mau colornya ini, di pollennya ini coklat, bisa nih guys. Oke. Oke. Nah, kohoraninya jadi warnanya coklat. Kurang coklat enggak kira-kira? Kurang coklat dikit misalkan ya. Nah, udah lebih terang. Oke, oke. Oh. Misalkan gini ya, kurang turun dikit. Kurang turun dikit, jangan terlalu mepet atas. Misalkan seperti ini, misalkan ya. Terus katakanlah, Kak, saya mau fontnya ganti. Nah, tinggal aja cari di pita ini yang font. Nah, ini sudah ada kan? Klik font. Nah, ini ya. Nah, di sini posisi daripada font saya ini semua bisa dipakai nih, guys. Kenapa bisa dipakai? Ya, karena Canva yang saya punya adalah Canva Premium. Kalau Canva-nya belum premium, itu biasanya terbatas, ya. Misalkan aku mau pakai font kaligrafi nih. Oke, aku mau pakai font kaligrafi, maka oleh Canva akan diberikan font-font yang bisa arahnya ke kaligrafi. Misalkan ini, Clover Honey-nya jadi seperti itu. Atau, misalkan seperti ini, Clover Honey-nya. Ya, atau seperti ini. Mana ya, cari yang cakep ya. Oke, kalian explore lah ya dengan font-font ini ya. Yang sekiranya cakep yang mana, yang sekiranya nyaman dipandang seperti apa, ya. Oke. Tapi yang pasti kalau Canva kita bukan Canva Premium alias Canva masih gratisan, itu semuanya posisinya terbatas, gambar-gambarnya terbatas, elemen-elemennya terbatas. Misalkan saya mau nambahin elemen, misalkan ya, elemen lebah gitu ya. Nah itu biasanya ada tulisannya pro. Kalau ada tulisannya pro, kalau kalian belum premium, kalian nggak bisa pakai. Jadi kuncinya harus dibuka dulu. Nah berbayar nggak? Saya jawab ya, Canva-nya berbayar. Ya, tapi nanti saya akan kasih tempat pembelian Canva yang mana lifetime, bukan 1 tahun. Mungkin kalian ngomong gini loh, punya Kak Anggrek gimana? Berbayar nggak? Iya, tapi punya saya cuma berbayar setahun. Ya, nah waktu itu saya beli berapa? 80 something. Nah ini yang lifetime berapa harganya? Lifetime lebih murah ya. Oke, nanti saya infoin di belakang ya. Oke. Kalau kita udah selesai nih, misalkan ya, kayak tadi nih, udah selesai. Terus kita mau nambah halaman berikutnya, karena kita mau bikin fit 1, fit 2, fit 3. Boleh nggak? Boleh ya. Tinggal ditambah aja halaman berikutnya. Nah ini. Ini kan, kalau mau diduplikat ya tinggal diduplikat aja nih. Yang halaman ini, yang halaman depan diduplikat. Oke, kan udah dapat duplikatnya kan dari depan kan. Kalau udah dapat duplikatnya, misalkan nih, saya mau tetap dengan desain yang sama, tapi warnanya saya bedakan, terus produknya saya ganti, ornamen-ornamennya saya ganti. Bisa nggak, Kak? Bisa. Karena dengan kondisi pakai ornamen yang seperti ini aja, itu udah jadi 3 fit ya, guys. Bentar. Nih, saya delete dulu ya. Saya delete, gambarnya saya delete, lebahnya saya delete, lebahnya saya delete, Clover Honey-nya nanti aja. Nah,
Nah, seperti ini ya. Desain ini simple tapi cakep, guys. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, mau diganti warna ini bisa diganti warna. Cara ganti warnanya ya tinggal aja di color ya. Di pita bagian bawah ini kan ada color. Oke. Ganti warna apa? Ya ganti warna lebih terang boleh. Lebih ke arah abu-abu juga boleh. Ini loh guys, ini cakep. Saya kok suka ya. Nah, kalau kayak gini, ini udah senada dengan yang di bagian depan, tinggal nambahin produk, tinggal nambahin tulisan, udah jadi. Ya. Jadi di sini yuk kita melakukan sesuatu yang simpel-simpel, nggak usah harus apa ya, yang kayak rumit-rumit punyanya orang lain, tapi dengan simpel, cakep, itu yang buat orang betah. Oke? Nah, balik tadi ya, kalau mau nambahin logo, ya berarti cuman tinggal masuk di logonya udah kalian masukkan belum gambarnya di bank gambar kalian di Canva. Nah, ini logonya udah aku masukin di sini. Misalkan aku masukin logo HD Nature. Ya udah, jangan besar-besar. Misalkan logonya saya taruh di sini, misalkan ya. Terus berikutnya supaya apa namanya, ini nggak di delete sama orang, karena biasanya kalau mereka delete itu gampangannya guys, kalau kalian taruh logo di tempat yang nggak diblok begini, ini ditutup aja udah hilang logo kalian. Maka logo ini harus ditabrakkan ke bagian-bagian yang mereka susah delete-nya. Oke? Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke halaman ini ya. Yep. Nah, itu. Jadi kalau kita mau bikin feed, itu kita harus tentukan temanya. Warnanya mau apa? Biru, kuning, merah, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan pencahayaannya? Ya, terang atau gelap. Kemudian temanya, pakai tema modi atau tema fun. Ya. Kemudian bagaimana dengan stylenya? Style minimalis, abstrak, atau natural. Nah, itu tergantung daripada pribadi orang itu yang mau ngusung Instagramnya itu sebagai bagian daripada dirinya. Ya. Oke. Sekarang kita mau ngomong, milik orang lain bisa diambil nggak? Kalau di Instagram, jawabannya bisa. Bisa ngambil feed-nya orang lain nggak? Bisa. Bisa ngambil story-nya orang lain nggak? Bisa. Bisa ngambil IGTV-nya orang lain nggak? Bisa. Caranya gimana? Ini banyak aplikasi, guys. Oke? Banyak banget aplikasi-aplikasi yang simple, yang mana aplikasi-aplikasi ini ya tinggal kalian download aja di Play Store, sehingga kita pun juga tetap butuh device HP ini dengan spek yang jauh lebih tinggi ya. Karena kan semua kerjanya by handphone ya. Karena kalau kita kerja by handphone, nah kalau handphone kita ini speknya kurang, kemudian ngadat-ngadat alias apa ya, lolot, aduh guys, ketinggalan zaman nih ya. Bukan ketinggalan zaman, ketinggalan apa ya? Ketinggalan semuanya nih ceritanya ya. Jadi buat teman-teman, yuk kita investasi dengan alat yang kita pakai untuk berbisnis. Salah satunya adalah handphone. Handphone hari ini bukan gaya-gayaan untuk menunjukkan speknya lebih tinggi, ada baru kita beli, enggak, tetapi sesuatu yang kita butuhkan di zaman sekarang ya. Lanjut. Berikutnya kita mau bikin story. Kalau bikin story itu bisa lewat Canva juga, bisa direct juga ya. Oke, nah di situ nih guys. Kalau kayak gitu Kak, story-nya bikin lewat apa? Yo, story-nya bikin lewat Canva nih guys. Oke, tinggal ngambil desain-desainnya Canva, kemudian kita tinggal tancepin ornamen-ornamennya. Ada nggak Kak semuanya? Ada. Nah, hari ini karena kita nggak main-main desain, jadi saya cuma ngejelasin secara sekilas aja. Intinya kita udah punya alat, cuman alatnya kita manfaatkan apa enggak, gitu ya. Oke. Cari sesuatu yang sederhana dan mudah dicerna. Dengan cara apa? Kasih gambar. Jangan terlalu banyak kasih tulisan ya. Karena kalau orang udah baca tulisan itu males, tapi begitu dia ngelihat gambar, kemudian tulisannya sedikit, dia bisa pahami, dia lebih suka ya. Oke. Setelah gejala-gejala umum, berikutnya tuh yang namanya story, kudu ada penawaran. Karena kalau kita tidak menggunakan penawaran atau tidak menawarkan sesuatu, ya percuma guys. Ya, jadi kita kasih informasi plus ada penawarannya, jadi ada hubungannya.
Oke. Terus misalkan seperti ini punyanya Biskin Korea ya. Cerita tentang jerawat nih. Jerawat itu kan macam-macam. Nah, pas ini ngobrolin tentang jerawat nodul. Jerawat ini gimana bla 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 bla. Kemudian story yang berikutnya, hati-hati gejala jerawat nodul nih. Nah, kalau hati-hati gejala jerawat nodul itu apa aja? Orang yang punya jerawat pasti dia juga akan cek ya. Apa sih jerawat nodul? Kenapa bisa keluar jerawat nodul? Nah, terus dia pasti akan cari solusi karena sebelumnya itu sudah diangkat masalahnya. Oke, mohon maaf ya, ada distraksi dikit. Oke. Jadi pada dasarnya kita ini tumbuhkan kebutuhan. Nah, dengan kita tumbuhkan kebutuhan, kita kasih solusi. Jadi masalah plus solusi ini saling bersinergi. Oke. Nah, berikutnya setelah itu kita kasih solusi dalam bentuk itu, guys. Yap. Mengobati dari luar dan dalam. Kita tawarkan Royal Jelly Liquid dan anti acne. Loh, Kak, gak ada harganya, Kak. Iya, karena harganya itu mau diketik di story-nya Instagram. Karena di story Instagram hari ini itu emang udah benar-benar canggih nih guys. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu gimana caranya? Swipe up, swipe up. Loh Kak, belum 10.000 K. Bagaimana caranya swipe up? Ya 10.000 K dulu. Loh gimana caranya bisa swipe up sudah 10.000 K? Iya, nggak bisa swipe up tetap. Ya akun bisnis dulu, makanya kita harus mulai dari ngerubah akun kita jadi akun bisnis. Oke, yep. Nah, next, story juga bisa berupa video. Oke. Kemudian bisa ditambahkan berbagai macam ornamen dan bisa kita lakukan secara direct. Nah, seperti apa story secara direct? Yuk, saya akan ngajak kalian dari Instagram langsung story secara direct. Story secara direct. Setengah kilo sama seperempat. Yep. Oke, kita langsung masuk nih guys ya di sini ya. Oke. Nah, seperti ini guys, story secara direct ya. Bisa dalam bentuk gambar kan, tinggal di foto aja. Oke. Kemudian bisa juga pakai filter-filter nih. Nah, itu guys. Ini kan filter-filter ya. Oke. Nah, itu filter-filter. Terus kalau mau cari filter yang sesuai gimana? Karena di bagian belakang itu ada search. Nah, ini. Search itu artinya kita bisa cari filter. Oke. Nah, sekarang nih, kalau kita mau gambar, misalkan apa ya? Nah, ini aja deh ya. Misalkan saya begini deh ya, saya foto. Oke, udah kan? Kalau udah gini, kita tinggal tambahkan aja misalkan clover. Honey, misalkan gini ya, clover honey. Terus saya biasanya favoritnya ini guys. Oke. Setelah itu kalau ini saya gedein gini misalkan ya, saya mau bikin dia kedip-kedip atau GIF, ya tinggal ini. Di mana tuh Kak? Ini loh. Di bagian atas itu loh. Di bagian atas itu kan ada A bintang-bintang sama A garis-garis 2 ya. Nah, itu A garis-garis 2 itu. Dan fitur ini nih termasuk baru meskipun nggak terlalu baru ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini nih guys. Misalkan gini ya. Kok kayaknya aku perlu kasih highlight ya. Kalau aku perlu kasih highlight, berarti aku pakai lah ini hitam. Kalau hitam kayaknya kurang ngejreng, misalkan pakai merah. Lah. Jadi kalian explore aja. Oke.
Oke, kemudian kalau mau dikasih gift atau mau dikasih yang lain-lain, boleh ya. Yang penting jangan terlalu jangan terlalu kotor gitu ya tampilannya. Oke, sekarang bisa nggak video? Bisa video ya. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini, kan? Saya mau bikin video nih. Ini jadinya guys. Gampang ya. Jadi nantinya, ops, kelihatan nih berantakannya. Oke. Baik. Jadi nantinya untuk video-video yang kayak gitu ya tinggal kreasi kita ya, di story kemudian ditambahkan tulisan. Pokoknya jangan yang ruwet-ruwet gitulah ya. Karena kalau yang ruwet-ruwet itu bikin jadi ya orang yang lihat juga nggak suka ya guys. Oke. Sehingga untuk story kita bisa bikin di Canva, kemudian kita unggah di story. Oke. Karena kalau kita nggak bikin di Canva, kita langsung bikinnya itu di story, kerumitannya adalah pada saat kita mau menggunakan font-font yang berbeda, itu font-fontnya itu nggak bisa ditata dengan bagus, dan kayaknya memang algoritmanya Instagram ini masih rada-rada gimana, karena beberapa kali pada saat saya mencoba untuk menggunakan font-font yang berbeda dengan warna-warna yang berbeda, mau coba didesain di sana, itu rada sedikit kesulitan. Ya, tiba-tiba stuck, balik lagi nol, padahal yang awal-awal udah bagus gitu guys. Ya, jadi kalau kita mau ada banyak tulisan-tulisan, kemudian gambar-gambar, bagusnya kita bikin di Canva, kemudian baru kita upload di story. Next, yang berikutnya. Ya. Nah ini, beli Canva Premium-nya di mana nih? Jadi di sini saya membantu teman-teman untuk membeli Canva Premium yang lifetime. Oke. Tiap tahun kalian akan dapat email untuk memperbarui tanpa berbayar. Maksudnya kalau udah berbayar sekali, tahun-tahun berikutnya itu nggak perlu bayar. Oke. Lifetime di sini artinya termasuk apa? Termasuk kalau ada pembaruan-pembaruan dari Canva. Kalau kalian beli langsung di Canva-nya itu mahal banget guys. Bisa cek ya, harganya dalam bentuk dolar dan itu per bulannya nggak tahu berapa. Bisa cek aja. Nah, kemarin saya beli Canva 1 tahun itu harganya kena 80. Tapi nanti di sana tuh harga Canva-nya lifetime seumur hidup ya. Harganya 125, tetapi kalian ngomong aja dari sesi pelikan import, itu nanti kalian akan dapatkan harga 100 untuk lifetime. Oke, kalian bisa hubungi ke 08966, enak itu nomornya, 9665157 ya. Beli Canva Premium dari Pelikan Import, itu aja udah ngerti ya. Oke. Boleh tolong di-chatting nomornya. Kalian masuk di situ. Oke, next ya. Berikutnya kita akan bikin bio. Oh. Yang pertama, bio ini harus kita tahu, bio itu adalah identitas siapa Anda, ya. Yaitu profile picture. Nah, identitas utama yang paling menonjol di branding Instagram kita, ya. Bisa digunakan logo, foto atau maskot. Sehingga kalaupun gambar bio kalian itu adalah diri kalian, jangan jauh pemandangannya yang gede, tapi langsung wajah sekian, guys, supaya orang tahu. Dan kita harus pakai foto yang terbaik, ya, supaya orang itu percaya kalau kita pro. Oke. Kemudian kalau pakai logo ataupun pakai maskot, ya yang jelas yang kelihatan. Contohnya seperti ini. Kalau di Instagramnya ada Natur, ini memang sengaja pakainya Clover Honey. Oke. Meskipun punya logo, tapi HDI Natur pakainya Clover Honey.
Kalau di HDI Singaraja, jelas ya guys, gambarnya pura ya. Sedangkan yang di sebelah ada logo burung itu adalah gambar daripada HDI alami ya. Jadi memang untuk masalah gambar atau profile picture ini penting banget ya. Berikutnya kita ngomong tentang profile bio. Kalau tadi kan profile picture, ini profile bio ya. Slogan atau tagline, kemudian apa yang kalian lakukan, apa yang kalian berikan, mendeskripsikan apa yang kalian jual, kelebihan produk kalian ori 100% misalkan. Nah, sekarang kita akan coba ngelihat dari bio-nya HDI Natur. Harta. Oke, ini ya bio-nya HDI Natur. Oke, di sana ada gambar, kemudian tulisannya di bawah adalah member HDI gratis DM Now. Itu belum udah dikasih ngomong DM Now gitu ya. Kemudian ada tulisan official account HDI Natur ID premium quality. Ini menggambarkan tentang Anda ya. Ini kayak apa sih? Kartu nama gitu. Ya. Premium quality, you are what you eat, open partner, BPOM, means halal. Jadi orang udah tahu ya, nggak usah tanya, halal nggak sih? Ada BPOM-nya nggak sih? Udah tahu, udah ada di sana ya. Dijamin ori 100%, pas juga saya kasih hashtag Clover Honey, kemudian saya kasih tulisan free membership. Loh Kak, itu kenapa kok ada titik Kak? Iya. Kenapa kok ada titik? Supaya nggak tulisan-tulisan aja. Karena kalau tulisan-tulisan itu kadang-kadang terlalu crowded. Ya. Kemudian ada tulisan free membership. Oh ya, tuh ada tulisan free membership. Minta tolong untuk klik di bawah ini. Oke, itu bio-nya. Jadi untuk masalah bio ini kita juga perlu mikirin, kalaupun belum pas nanti diedit lagi, dan bio-nya jangan cuma sekedar tulisan doang. Tapi bio-nya perlu dikasih gambar-gambar gitu. Karena kalau bio-nya itu tulisan doang, nggak dikasih gambar-gambar, yang terjadi ya orang jadi males ya. Yuk kita lanjutkan ya. Kalau udah bio, berikutnya kita mau next ya. Nah, berikutnya ini guys. Apa nih ya? Yang ketiga ya untuk bio. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu call to action. Jadi sekali lagi guys, yang namanya Instagram ini adalah sesuatu yang mati. Berarti mau nggak mau kita yang nyuruh, tapi nyuruhnya lewat kata-kata. Makanya kenapa ada pelajaran tentang copywriting ya, nanti di bulan Agustus ya, di bulan Agustus ini kita akan ada Go Digital Batch yang ketiga. Salah satunya topiknya tentang copywriting, dan copywritingnya bukan cuma copywriting tapi sampai ke hypnowriting ya. Jadi kita ini nyuruh dengan kata-kata. Nah, makanya setelah disuruh dengan kata-kata disuruh apa? Call to action. Guys, ya, bertindaklah ya. Nah, untuk CTA-nya atau call to action ini itu memberikan kontak yang bisa dihubungi. Kontak yang bisa dihubungi itu bukan berarti di bio kalian nulis nomor WA kalian. Kenapa seperti itu? Iya guys, saya biasa banget belanja lewat Instagram. Begitu saya cari sesuatu, nggak ada yang dipencet dan saya langsung bisa berkomunikasi dengan personnya, saya langsung cari yang lainnya, saya skip. Oke? Kalau dikasih WA, kemudian nggak ada kliknya, saya langsung skip. Manusia zaman now guys, maunya yang instan, yang simple. Oke? Jadi harus ada sesuatu yang diklik, harus ada sesuatu yang di swipe. Ya, oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk bikin link nih ceritanya ya. Nah, untuk bikin link ini seperti apa ya guys ya? Oh iya. Untuk bikin link ini kayak apa? Nah, untuk bikin link itu gampang. Ada dua jenis yang bisa kalian pakai ya. Di mana kalian pakai cuman langsung kontak ke nomor kalian ya dengan
format yang seperti itu, oke? Atau kalian mau tambahkan tulisan-tulisan, ya, oke? Loh, itu berarti nomor HP saya ya. Oke, baru nyadar kalau itu nomor HP saya. Bentar. Ya nggak apa-apa sebentar, saya bukan mau tujuannya keluar. Nah ini, jadi, bentar guys, ya, saya akan coba copy paste formatnya ke chat. Oh. Nah, seperti itu. Berarti kalian tinggal ganti nomor HP kalian. Gampang ya? Berarti kalian tinggal ambil aja copy paste. Oke? Atau kalau mau ada kalimatnya itu dengan cara seperti ini. Bentar, guys. Kalimatnya bisa kalian ganti-ganti. Intinya persentase persen 20 itu intinya spasi ya. Oke. Ya, gampang ya. Berarti itu bikin link. Oke. Kita akan lanjut. Oke. Next yang berikutnya, kalau link itu terlalu panjang, padahal yang namanya bio-nya Instagram itu kan cuma 150 karakter. Maka kalian bisa pendekkan dengan bit.ly. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti harus download apps-nya bit.ly. Terus bagaimana Kak caranya download apps-nya bit.ly? Loh, ya ambil di Play Store. Ya, di Play Store atau di App Store itu ada apps-nya bit.ly. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan terlebih dahulu ya. Oke, saya mau search dulu bit.ly. Makanya kalau nggak kuat nih guys, HP-nya juga akan susah gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau saya mau bikin ya berarti saya cuma tinggal kasih plus aja, plus gini. Oke, saya tinggal paste long URL. Saya klik di situ kan. Oke, kemudian di-create kan sama dia. Nah, begitu di-create, oh sudah ada atas nama Anggreni Link. Misalkan saya mau ganti namanya bukan Anggreni Link ya. Tapi saya mau ganti apa gitu. Nah, ini bisa tanya owner 1, tanya owner 2 misalkan ya. Atau join free member. Nah, itu bisa, guys. Sehingga linknya pendek itu. Oke, kalau linknya pendek, dia kan berarti nggak makan space banyak pada bio kita, karena bio cuma 150. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah saya nggak ngomongin tentang bit.ly sekarang. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada, Kak, gimana kalau saya punya banyak banget link? Oke, yang akan saya masukkan ya. Nah, untuk nampung di link-link yang banyak itu kita perlu ya pakai yang namanya Linktree. Kalau Linktree gimana? Di googling, bukan di apps ya. Gunakan Linktree. Nah, Linktree itu seperti apa? Linktree itu mendirect orang kemana call to action. Oke, tujuannya adalah untuk orang itu mencet gitu ya kalau Linktree. Nah, seperti apa nih Linktree? Coba akan dilihat ya. Banyak guys, nggak harus Linktree ya. Tapi karena kami pakainya Linktree, jadi kami infonya Linktree, oke? Nah, itu setelah saya pencet Linktree, follow link. Nah, itu. Bisa nggak ditambah-tambahkan semua di dalamnya? Bisa, ya. Oke.
Nah itu kan, tanya semua tentang HDI, waspada mager, join bisnis, YouTube channel, website. Kenapa kok nggak mau kasih katalog, Kak? Enggak. Karena katalog itu kurang profesional. Saya maunya pakainya website. Ya. Oke. Kenapa kok nggak kasih daftar harga, Kak? Enggak, karena orang kadang-kadang nggak tahu produk ini manfaatnya seperti apa, gitu guys. Ya, saya nggak mau kasih daftar harga. Itu reasonnya, tapi setiap orang beda-beda. Ya, oke. Now kita mau coba masuk Linktree, ya. Linktree gimana ya, Kak ya? Oke. Tokopedia. Yap. Oke, tinggal di Google aja, guys. Linktree. Nah, itu udah keluar. Oke, tinggal diklik. Oke. Karena saya udah punya, maka saya login. Tapi kalau kalian belum punya, kalian sign up di bagian sini. Paham ya? Kalau belum punya berarti sign up. Kalau sudah punya tinggal login. Nah, saya udah punya nih. Oke, saya masukkan aja username saya. Ya, udah disimpan di Google. Oke, wait ya, guys. Bentar. Berarti belum kesimpan di sini. Iya, kesimpannya di laptop saya. Udah muncul, guys. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu nih, guys. Ya, saya simpan aja sandinya supaya direct langsung ya. Nah, ini. Add new link. Kalau saya add new link ya tinggal saya add aja. Kemudian kalau untuk appearance-nya ya tinggal dipilih. Mau warna yang seperti apa. Kan ini ada pro-pro-nya. Nah, sendiri nggak ngambil yang pro ya. Karena kalau bisa gratisan dan masih bisa dipakai optimal, kenapa harus pro? Pro bayarnya juga nggak murah. Yang pro-pro ini berarti yang dikunci ya, guys. Oke, termasuk create your own. Udah tinggal ditulisin aja profile title-nya apa, gambarnya apa, bio-nya seperti apa, dan bio-nya cuma 80 karakter. Oke, bisa ya. Kalau appearance-nya mau diganti ya gampang, guys. Tinggal diganti aja. Misalkan ini mau saya ganti hitam. Nah, itu udah ganti. Oke deh, aku ganti hitam ya. Supaya cong itu logonya, karena logonya warnanya kuning ya. Oke, Linktree sudah. Kita akan melaju terus. Sebentar ya. Yap. Ya, lanjut ya. Setelah kita udah punya link dan rata-rata orang sukanya itu yang simple-simple, tinggal diklik aja ya guys. Yang berikutnya adalah fitur yang baru yaitu Reels. Nah, tadi ada yang ngechat. Di Instagramku belum ada Reels-nya. Nah, kalau udah kayak gitu, tolong diperbarui di App Store atau di Play Store-nya ya. Di-update supaya keluar Reels-nya.
Kalau belum keluar reelsnya, ditunggu update-annya karena bertahap ya. Oke, guys, kenapa kok dadaan tiba-tiba ada pelikan import Instagram hari ini? Semestinya yang kita mau bikin pelikan import Instagram itu di akhir bulan. Salah satunya karena reels. Oke. Kita mau coba ngelihat tentang reels ini seperti apa. Oh, sudah tapi belum berubah. Ya udah sabar aja ya. Oke. Jadi reels ini mirip TikTok. Artinya apa guys? Artinya Instagram ini adalah sosial media yang udah nggak usah kemana-mana ya. Breakthrough punya Facebook, tapi Breakthrough sudah nggak aktif di Facebook. Kenapa? Karena sosial media yang semakin banyak itu juga kita nggak akan bisa fokus. Makanya ini kalau dilihat di Facebook terakhir-terakhir juga ada story-nya, tapi juga meskipun Facebook juga punyanya Instagram sama ya, tapi kayaknya Instagram ini improvement-nya memang luar biasa dan dia mengeluarkan reels yang mirip TikTok yang hari ini booming ya. Oke. Reels memungkinkan pengguna Instagram untuk membuat video pendek dan diberi musik dan dapat dibagikan ke teman, pengikut, dan ditemukan saat menggunakan aplikasi. Ya, Instagram Reels ini adalah sebuah kesempatan pengguna untuk mendatangkan follower dalam jumlah waktu setiap orang. Maksudnya gini, karena dia ini termasuk fitur baru, jadi masih banyak orang yang belum pakai Reels. Sehingga kalau kalian mau pakai Reels ini dari pihak Instagramnya karena algoritmanya juga belum seperti fitur-fitur yang lain, sehingga dia kayak masih kasih kesempatan besar gitu ya. Sehingga untuk masalah viewernya, untuk masalah kemungkinan orang follow, ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan fitur Reels. Ya. Oke, merekam video hingga 15 detik, bisa 30 detik ya. Tapi kalau 30 detik itu nggak bisa pakai langsung di HP kita harus bikin terlebih dahulu baru kita unggah ya. Dan menambahkan musik yang populer, berbagi filter dan efek di atasnya ya. Para pengguna Instagram bisa menggunakan fitur ini untuk membangun pengikut. Guys, ini baru ya. Membangun pengikut karena Instagram memberikan tempat tersendiri khusus Reels di aplikasinya ya. Ya, kita harus coba dulu karena kalau kita nggak coba, kita juga nggak akan merasakan hasilnya seperti apa. Hadina tuh udah coba, sudah baru aja coba ya. Karena baru-baru dicoba, maka pada saat dalam waktu singkat, kenapa ada sesi? Karena memang mau ngomongin tentang Reels yang satu ini. Kalian coba-coba explore sendiri, tetapi kita mau ngeliat ya sampai seberapanya Reels ini. Oke, aku stop share, aku akan ngeliat dari sini. Ngomong-ngomong kayak gini guys, ya, ngomong-ngomong bisnisnya lagi up dan untuk nambahin follower, untuk nambahin orang yang bisa closing, ini dengan fitur baru ini sangat efektif banget ya. Ada beberapa orang yang ngomong gini, kenapa ya akunnya orang-orang itu kok bisa cepat closing gitu? Iya, karena akunnya udah gede ya, udah banyak orang-orang yang ngepoin gitu ya, meskipun secara person itu kita nggak bisa lihat ya. Untuk akun-akun yang besar itu tentunya akan sangat mudah menjangkau orang-orang. Tapi ya balik lagi, akun besar itu dari akun kecil guys. Kalau nggak dibangun nggak bisa besar ya. Jadi jangan ngelihat hasilnya seperti apa, tapi pelajari prosesnya. Oke, coba mau ngelihat ya. Reels itu kayak apa? Nih ya. Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face. Apapun yang terjadi, bukan orang lain yang bertanggung jawab. Karena kemarin memang lagi coba-coba juga nih Reels ya. Menjadi korban atau mencari kambing hitam, ya. Karena apapun juga, ya, apapun yang terjadi. Nah, gitu ya. Jadi mirip banget dengan TikTok nih. Mirip banget dengan TikTok. Oke, okay, coba mau ngeliat ya. Reels itu kayak apa? Nih ya. Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face. Apapun yang terjadi, bukan orang lain yang bertanggung jawab. Karena kemarin memang lagi coba-coba juga nih Reels ya. Jadi mirip banget dengan TikTok. Mirip banget dengan TikTok. Nih.
Ya, mirip banget dengan TikTok. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatin ya. Oke, sekarang untuk uji coba atau ceknya Reels-nya. Iya. Oke. Maunya update ya. Makanya berita-berita update itu yang kita pakai. Untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. 30 detik bisa kalau videonya kita bikin. Ya. Nah, uploadnya kapan nih Reels-nya? Uploadnya kemarin malam tapi viewernya sudah 1.400 something gitu ya. Kan kelihatan itu viewernya. Jadi kemarin pun saya juga coba-coba itu ternyata viewernya lumayan. Makanya karena ini adalah barang baru, kemudian belum terlalu dikencengin oleh Instagram, jadi kita bisa manfaatkan Reels ini untuk ya membuat reach kita lebih bagus, follower-followernya bisa kita perbanyak dengan Reels ya. Oke, sekarang kita mau coba yang punyanya HD Natural. Oke, Reels-nya ya. Kita mau lihat ya. Oke. Oke. Kalau kita mau ngelihat view insight-nya, itu ya. Berarti sudah ada yang nge-save 3, ada yang nge-share 2. Ya. Nah, sedangkan ini yang tadi pagi, yang tentang vaksin. Baru aja sih upload, sudah 148, lumayan ya. Oke, kita ngelihat yang breakthrough ya. Tuh ya, angka-angkanya ya. Oke. Jadi dalam waktu singkat kita itu bisa menjangkau lebih banyak orang gitu guys. Sehingga kalau kita nggak memanfaatkan fitur ini sayang banget. Oke. Ntar ya. Tinggal dikit aja PowerPoint-nya. Yep. Jadi langsung aja ya guys, kita belajar tentang Reels yang merupakan fitur terbaru dari Instagram dan manfaatkan untuk bisa menjangkau setiap daripada orang yang bisa kalian jangkau ya. Oke, pikiran itu seperti otot, semakin sering dilatih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang ya. Terima kasih sudah berpartisipasi, semoga hari Anda luar biasa karena kita mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi yang pasti sesuatu yang baru ini adalah informasi dan akan menjadi sebuah kemampuan kalau kita melakukannya.